Pada tanggal 8 Maret 2023, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Matematika Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Muter melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru. Yang bertugas sebagai moderator pada kegiatan pelatihan, Saudari Oktaverika Asrowifah SPD MPD. Kegiatan dimulai dengan sambutan Ketua Panitia Saudara Insan Agung Nugroho SPD MPD, dilanjutkan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muter Bapak Umar Hadianto SPD MPD, serta sambutan dosen pembimbing proyek sekaligus koordinator PPG, Ibu Dr. Mukti Widyati MHum. Sebelum penyampaian materi, peserta pelatihan mengisi pretest. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Penyampaian materi sekaligus praktek pelatihan live worksheet akan dipandu oleh Saudara Dion Rapanca SPD. Yang sudah angkat tangan. Pemberian post-test dan tugas pengayaan bertujuan untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta pelatihan mengenai materi yang telah disampaikan. Post-test dilakukan melalui Google Form serta tugas pengayaan dilakukan secara asinkronus. Kesan dan pesan mungkin dari Bapak Ibu Guru di sini ada yang ingin menyampaikan kesannya selama pelatihan. Akhir kegiatan, Bapak Sunaryo SPD dan Ibu Suparti SPD sebagai perwakilan peserta pelatihan menyampaikan pesan-kesan serta masukan. Pesan dan pesan, yang jelas kami sangat terkesan sekali karena kami mendapat tambahan ilmu yang selama ini kami belum pernah menggunakan aplikasi atau apa yang live worksheet ya. Kalau yang biasa kami lakukan itu adalah pakai Google Form biasanya gitu. Dan lagi ini merupakan sesuatu yang baru yang mungkin nanti bisa untuk kami kembangkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Guru juga bisa mengembangkan dalam pembelajarannya. Mudah-mudahan ramah sekali. Biasanya kalau setelah pelatihan kayak gini dalam bayangannya itu koyok orang gitu ya. Dengan ilmu yang baru, dengan pengetahuan baru itu kayaknya pengen gawe itu, tapi nanti biasanya lewat pintu itu biasanya gitu hilang. Tapi mudah-mudahan kami tetap berharap dari Bapak Ibu Guru nanti ada yang mengembangkan, karena kami yakin dari Bapak Ibu Guru terutama yang masih muda-muda itu masih punya motivasi yang tinggi dalam menggunakan IT. Harapan kami sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu Guru ada yang minta untuk ada pendampingan, mungkin ada yang mencoba, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, nanti
mohon untuk tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya melihat hanya kita praktek, tetapi sudah ada sebagian yang sudah jadi ya baik, seperti menjodohkan tadi sudah ada gambar, sudah lain-lain. Kalau misalnya waktunya mungkin kurang ya, kalau waktunya memungkinkan kita bisa langsung mengisi sesuai dengan nomor kita masing-masing. Jadi sekali kerja kita bisa langsung dapat gitu. Tadi kalau kita kan hanya disediakan yang sudah jadi gitu, tidak mencoba sesuai dengan mapelnya ya, mungkin karena memang keterbatasan waktu ya. Nah nanti mungkin di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi. Kita tadi kan hanya geser caranya membuat kotak harus geser lah, cara ngisi tapi kita belum tahu sebenarnya. Misalnya tadi ada produksinya, ada cara ngisinya itu lah, itu tadi belum diajari karena mungkin keterbatasan waktunya. Nah itu jadi mungkin ya caranya nanti bisa waktunya lebih panjang. Karena ini juga usianya juga sudah 40 lebih, jadi perlu sabar dan diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelatihan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang hadir dan antusias selama mengikuti pelatihan. Kami juga meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan sore ini. Cukup sekian dari kami, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wawan. Pagi Pak Dio. Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan proyek kepemimpinan yang tahun kami telah lakukan di SMA? Pelaksanaan proyek kepemimpinan dari kelompok mahasiswa PPG yang di dalamnya ada Pak Dio dan kawan-kawan itu sudah betul-betul dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan ada hasil, terutama bagi kami sekolah SMA 1 Meter dan tentunya bagi teman-teman mahasiswa PPG yang kelompoknya kajian dan mungkin ada tindak lanjutnya Pak setelah adanya pelaksanaan? ya ada. Jadi setelah semua kegiatan yang dirancang oleh teman-teman mahasiswa itu dikonsultasikan kepada kami, kemudian dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Kami kemarin Bapak Ibu guru sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh kelompoknya Pak Dio dan kawan-kawan, dan teman-teman Bapak Ibu guru kelihatan antusias sekali. Ya meskipun tidak semuanya bisa hadir, tapi sebagian besar itu bisa hadir dan sangat tertarik untuk mengikuti pelatihan dan rasa ingin tahunya besar sekali. Sehingga ketika selesai pelaksanaan pelatihan itu timbul keinginan yang kuat untuk mencoba mempraktekkan di kelas pembelajaran. Nah setelah tiba saatnya untuk praktek di kelas pembelajaran, ternyata ditanggapi dengan antusias juga oleh siswa, sehingga baik guru maupun siswa sama-sama tertarik untuk menjalankan pembelajaran menggunakan metode atau model atau media live blockchain.
Kemudian tanggapan dari Bapak Ibu guru itu ternyata model seperti ini sangat cocok untuk diterapkan di kelas-kelas pembelajaran khususnya untuk implementasi kurikulum merdeka. Kalau tanggapan siswa ternyata juga senang karena pembelajaran menjadi lebih bermakna, tidak membosankan, dan membuat siswa lebih aktif dari biasanya. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan hasil prakteknya itu dilaporkan kepada teman-teman mahasiswa melalui link Google Form yang sudah diberikan, dan juga ada feedback atau tanggapan balik dari teman-teman mahasiswa. Dan nanti pada saatnya kepala sekolah, guru maupun siswa juga akan memberikan testimoni tentang penerapan live workshop ini untuk media pembelajaran di kelas. Dan kami sekolah merasa senang sekali, terima kasih sudah dibantu dari teman-teman mahasiswa kelompok PPG Pak Dir dan kawan-kawan ini, sehingga salah satu permasalahan pembelajaran di sekolah kami sudah bisa terselesaikan, yaitu kadang-kadang pembelajaran itu berjalan monoton, kurang bermakna dan kurang mengaktifkan siswa. Dan dengan adanya penerapan live workshop di kelas pembelajaran sekolah kami ini, ternyata itu lebih membuat siswa belajar dengan lebih menyenangkan, lebih aktif dan lebih bermakna. Gitu. Berarti menurut Bapak proyek yang kami jalankan ini berhasil ya Pak? Atau bagaimana? Boleh dikatakan berhasil Pak. Jadi tidak ada kegagalan. Misalnya gagal pun minimal sekali kecil. Sekarang Pak hanya 1-2 Bapak Ibu guru yang tidak mengikuti dikarenakan kondisi internalnya sedang sakit. Mungkin ada seperti masukan Pak ke depannya ya, itu bagusnya seperti apa? Ya, begini Pak Dian, untuk kegiatan proyek kepemimpinan ini ada baiknya nanti implementasinya tidak dilakukan secara online, tapi tetap dilakukan secara offline atau luar jaringan. Jadi kita bisa bertatap muka kembali, sehingga setelah pelatihan selesai itu ada semacam pendampingan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin saja masih terkendala karena kurangnya memahami teori atau pengetahuan yang telah disampaikan pada saat pelatihan. Jadi akan lebih mengena dan lebih memahamkan secara keseluruhan apabila Bapak Ibu guru didampingi secara offline. Jadi ada tatap muka. Ya meskipun secara online juga sudah bisa terlaksana. Mungkin karena keterbatasan waktu ya dari pihak kampus mungkin. Dan kemarin juga situasinya sekolah juga kemudian ada pelaksanaan ujian sekolah atau pemilihan sumaku paket jenjang, jadi waktunya mungkin kurang cukup, sehingga di lain waktu apabila ada kegiatan yang sama kami mengharapkan disetting sejak awal secara offline. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat siang Bapak, dengan Pak siapa? Siang Mas Dian, saya Agustiadi. Bapak mengajar apa di sini? Di sini di Desa Mangiter saya mengajar mata pelajaran geografi untuk kelas 10 dan kelas 12 sebagian. Apakah ada kendala Pak pada saat Bapak mengimplementasikan live workshop? Secara umum untuk implementasi sih nggak ada masalah, nggak ada kendala. Artinya dalam proses pembuatan sampai pada saat mendistribusikan ke siswa itu tidak ada kendala apa-apa. Kalau responnya gimana Pak dari peserta didiknya itu? Kalau dari peserta didik, mereka mungkin hal yang baru sehingga mereka merasa ada satu ketertarikan, artinya ada satu interest tersendiri. Artinya yang tadinya pembelajaran ya mungkin ceramah atau yang biasa-biasa dilakukan dengan teknologi basic, mereka lebih interaktif, mereka lebih bisa mencoba-coba, terlebih mungkin dengan adanya konten di dalamnya itu ada gambar, itu mungkin lebih bisa mewakili yang tadinya belum bisa disampaikan secara ceramah, lebih representatif. Iya Pak. Apakah dengan live workshop itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya Pak?
Untuk reduksi tentu dengan anak-anak merasa tertarik, ada motivasi untuk lebih sehingga mereka juga lebih tertantang untuk itu sehingga tujuan pembelajaran lebih akan dapat tercapai dengan Apakah Bapak sebelumnya sudah menggunakan wujud ini Pak dalam pembelajaran? sebelumnya. Pada saat kami sudah menggunakan pada saat pandemi, cari-cari di media itu ternyata ada metode dan itu tepat untuk mata saya, artinya untuk kesebaran peta dan sebagainya karena grafis sehingga lebih banyak mewakili seperti meletakkan gambar sesuai dengan temanya gitu ada. Itu dari media internet, bukan Nanti dari sebelumnya pihak hanya asli. menggunakan ya? User. Berarti kalau membuatnya belum? belum sampai tahapan berat, baru ini ya sudah mencoba untuk membuat sendiri dan coba untuk mengimplementasi pada pembelajaran di kelas. Apakah dengan kemarin kami itu melakukan proyek itu, Bapak terus bisa Pak membuat itu? Membuat wujudnya? Sangat, dari penjelasan dari teman-teman Mas Dion itu sangat membantu sekali dalam membimbing sehingga kita saat membuat itu juga tidak ada banyak kendala sambil mencoba itu kemudian kita ketemu kuncinya sehingga segalanya tergantung dari apa ya, pengembangan atau kreativitas kita masing-masing disesuaikan dengan novel yang kita bawa itu. Kalau biasanya digunakannya dalam apa ya Pak? LKPD atau apa? Lebih banyak Latihan saya soal? ke LKPD-nya. Jadi untuk kegiatan belajar siswa itu disesuaikan dengan tema-tema kita yang tujuannya apa. Kalau latihan soal juga? Latihan soalnya kemarin saya coba untuk yang pilihan gandanya yang bentuknya PDF itu lebih mudah menggunakannya. Kalau untuk pesan-pesannya Pak, mungkin Pak yang terakhir Pak. Kalau kesan-kesan saya dengan Reducit itu metode yang sangat interaktif, artinya juga membawa siswa masa tertantang, ada nilai langsung dimunculkan di sana, ada beberapa bentuk bentuk fitur-fitur yang berbeda-beda, ada mencocokkan gambar, ada yang blank dan sebagainya, lebih apa? Lebih variatif dalam satu paket soal bisa kita bawa 3 paling enggak atau 4 itu bisa. Itu kesan-kesan saya. Tapi agak susah kemarin sayang nilainya tidak langsung bisa kerekam secara Langsung online gitu. Iya, Jadi harus merekam satu-satu dulu gitu. Saya Pak Parianto, saya ngajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12 SMA Negeri 1 Muter. Apakah Bapak tetap terkendala Pak dalam mengimplementasikan Reducit? Beberapa ada kendala yang saya alami. Yang pertama yaitu kaitannya dengan membuat soal yang menjodohkan itu saya akhirnya ini tak kasih kotak kecil nggak bisa nggak ditarik nggak mau gitu, akhirnya harus bincang-bincang sama rekan-rekan pokoknya soalnya itu masuk di kotak itu kalau nanti di drag itu bisa lah, ternyata nggak bisa itu. Terus itu kalau yang rekap hasilnya itu Mas ya akhirnya rada susah ya, kan satu manual kan. Nilai sudah dapat diketahui, namun rekapannya itu kita harus cepat satu-satu gitu. Terus ini satu lagi yang saya nggak bisa itu ngatur sektornya itu kemarin mulai susah. Adanya cuma sampai 10 ya kemarin yang Sebenarnya bisa Pak, ada sampai 100 bisa. Cuman itu kelewatan saya di situ ya. Makanya saya ternyata nggak ngerti gitu kendala saya gitu. Terus kalau responnya dari siswa gimana tentang implementasi ini? Siswa ya senang ya, masalahnya itu barulah kalau selama ini kan pakainya Google Form itu. Ini kan ada pilihan ya. Ini sebenarnya kalau gurunya sendiri juga cukup terbantu juga ya. Kemudian kalau soal pilihan ganda itu kan cepat gitu. Cuma itu ngacaknya nggak bisa kalau dipakai di satu kelas ini sudah pakai nanti dapat dikasih kalian kan bisa diketahui kalau nggak bersamaan. Nanti tanya. Nah iya kan itu kan jadi mas orang paling menangis lah itu susah di situ. Mungkin guru bisa lebih kreatif di tuker-tuker itu bisa juga Pak. Iya kan harus di manual lagi, diolah lagi dong. Nggak bisa secara langsung. Kalau dalam mengimplementasikan itu bisa mencapai
Ya terbantu, sangat terbantu dengan pembelajaran saya. Karena saya pakai pada saat ini penilaian harian untuk semester yang kedua di kelas 12. Yo sifatnya latihan soal, namun kalau nilainya bagus ya sekaligus untuk nilai di rapot gitu. Mungkin selain ulangan harian bisa dalam bentuk apa lagi Pak dalam membuatnya itu? Mungkin LKPD atau Ya mungkin ke depan mungkin menyusun RKPD dengan saya banyak yang belum saya coba untuk ureanya itu bagaimana itu juga belum. Terus jawaban singkat saya kira sudah tidak ada masalah itu ya, ada lagi gerak-gerak itu ya. Ke depan mungkin ingin mencoba yang lainnya juga. Terus kesannya Bapak mungkin Pak dari pelatihan kami, terus Bapak mengimplementasikan itu gimana kesannya? Ya pada umumnya kalau tidak dari penjenengan kadang kita ini nggak dapat satu hal yang baru ya. Mungkin kalau yang muda-muda itu kreatif gitu loh. Kalau kita ini biasanya mempelajari apa yang ada gitu ya. Ini kalau penjenengan kan muda itu berarti ada aja inisiasi ya, hal yang baru yang disampaikan ke Bapak Ibu guru itu sangat membantu sekali ya, seneng lah gitu. Jadi sebelumnya belum pernah membuat gitu? Belum. Saya biasanya pakainya kalau nggak Google Form, Quizzes itu, Quizzes terus satu lagi ya, Kahoot itu. Jadi seperti itu yang sudah familiar ya. Saya Pipin Alda Prasdewi dari kelas 11 MIPA 2. Satria Dipuna Pamleh dari kelas 11 IPA 1. Saya Dian Lovianti dari kelas 11 IPA 1. Saya Said Abdurrahman Farim dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Ulit Indah Setiawati dari kelas 11 MIPA 1. Tradisi Eka Utama dari kelas 11 IPS 1. Pernah. Matematika sama kewirausahaan. Materi matriks. Menarik dan menyenangkan. Menarik. Alhamdulillah cukup menyenangkan. Menarik, enjoy. Senang karena lebih mudah dan lebih paham daripada materi matriks. saya lebih memahami dan lebih seru belajarnya. Sudah dimengerti dan menggunakan Kemudian dari penggunaan Postgres itu dapat dipahami dan memudahkan saya dalam memahami materi-materi di kelas. Materinya gampang dipahami. Postgres untuk guru-guru bisa dicoba untuk penggunaannya karena mudah dipahami untuk siswa-siswa. Saya harap mungkin beberapa guru bisa menggunakan Postgres ini karena lebih cepat dan lebih memahami buat siswa-siswa. Untuk penggunaan Postgres ditingkatkan karena itu mempermudah untuk belajar. Saya harap guru-guru bisa memakai aplikasi ini agar siswa-siswa lebih mengerti.